Saudara, Jogokarian selalu menjadi magnet yang setiap hari menarik ribuan orang untuk datang, khususnya di bulan suci Ramadan. Namun di balik meriahnya Masjid Jogokarian, ada konsep pemikiran saldo infak 0 rupiah dari sang pelopor almarhum Ustadz Muhammad Jasir yang jarang disorot oleh publik. Bagaimana ceritanya? Berikut kita simak selengkapnya. Semua berakar dari sebuah pertanyaan, mungkin nggak ya sebuah masjid itu bisa dikelola secara profesional dan memberikan konsep yang bisa menciptakan multiplier efek buat para jemaah dan juga lingkungan. Nah, bagaimana caranya? Masjid Mandiri itu masjid yang seandainya tidak ada saldo atau tidak ada infak sekalipun dari masyarakat, masjid itu masih tetap bisa berjalan, operasionalnya bisa. Itu makanya beliau pada tahun sebelum itu, malah sebelum tahun 2017 itu sudah menyiapkan beberapa kamar di lantai atas, karena Jogja adalah kota pariwisata. Pada saat itu kalau pas peak season, high season gitu, kamar-kamar di Jogja itu kurang. Makanya beliau, wah ini kesempatan kita untuk membangun 11 kamar, hanya 11 kamar waktu itu di atas, di lantai 3. Fasilitasnya AC, terus air panas dingin, wifi, TV, seperti kamar-kamar hotel pada umumnya ini, dan terjangkau kalau di Masjid Jogokarian. Dan alhamdulillah selalu full, apalagi Ramadan ini sudah terbooking sejak 2 bulan yang lalu sudah full. Jadi dari situlah kita bisa mengenolkan saldo ini. Sebetulnya dengan konsep mengosongkan saldo infak 0 rupiah yang sudah diimplementasikan oleh Masjid Jogokarian ini, saya agak kurang setuju, dan langkah ini bisa berisiko karena untuk kebutuhan masjid ini kan sangat banyak ya, seperti kita ketahui bersama. Katakanlah contohnya kalau ada kerusakan begitu di masjid terkait dengan saluran air atau toilet atau tempat wudhu. Nah, ini dana talangnya dari mana? Kalau misalkan saldonya 0, atau contoh lain seperti membayar marbot. Kalau tidak ada dana atau saldo, ini seperti apa solusinya begitu? Jadi uang-uang infak yang ada di Masjid Jogokarian ini keseluruhannya akan langsung kita kembalikan kepada yang berhak. Misalnya ada zakat, nah itu kita bagikan ke 8 asnaf yang membutuhkan. Kemudian infak-infak itu kan lebih fleksibel ya untuk penggunaannya, makanya berusaha kita untuk segera mengembalikan infak-infak yang ada ini untuk jamaah pada umumnya. Semangat kita untuk segera menyalurkan, mentasarufkan itu, mengenolkan saldo. Tapi kenyataannya sampai hari ini kita belum mampu untuk mengenolkan, karena semakin kita mengeluarkan cepat gitu, semakin cepat juga harus masuk yang datang, seperti itu. Nah, ketika warga masyarakat ini berdaya ya, termasuk secara ekonomi ya, kemudian kita juga membuat pasar-pasarnya ya, ada pasar rakyat kalau hari Sabtu, Ahad, pada subuh sampai jam 8 itu juga banyak yang jualan. Pasar Ramadan ini ya yang sudah viral itu ada 370 pedagang ya. Maka kemudian ketika masyarakat ini berdaya secara ekonomi, sesungguhnya masjid ini sedang memberdayakan masjid itu sendiri juga. Karena nanti toh akhirnya yang membayar zakat, yang memasukkan uang di kota infak itu juga mereka-mereka yang tinggal di sekitar masjid. Tapi kalau masjid hanya sibuk memegahkan fisiknya saja, tapi tidak memberdayakan masyarakatnya, ya nanti yang dijumpai justru masjidnya bisa saja megah, tetapi kemudian tidak terawat ya, dan lain sebagainya. Nah, ini maka kemudian ketika masjid memberdayakan ya warga masyarakat, termasuk secara finansialnya, itu dalam artian masjid sedang membangun masjid itu sendiri ya, peradaban yang ada di sekitar masjid
maka kemudian bisa memberikan timbal balik ya, bisa memakmurkan masjid itu ya, masjid juga bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat. Nah, ternyata konsep saldo infak rupiah di Masjid Jogokarian ini bukan berarti seluruh dana atau kas masjid ini habis. Karena ini saya melihat secara langsung semakin banyak donasi dari para donatur ini terus berdatangan karena melihat transparansi dari para pengurus masjid. Seperti di bulan suci Ramadan kali ini nih, di mana para pengurus masjid ini melakukan kegiatan atau menginisiasi kegiatan-kegiatan menarik di Masjid Jogokarian ini, salah satunya menyiapkan ribuan porsi buka puasa untuk masyarakat umum secara gratis. Saya merasakan secara langsung di situ makanannya tuh cukup enak. Waktu itu menunya empal gentong dan saya juga ikut ke dapur untuk melihat secara langsung bagaimana proses masak yang dilakukan oleh para relawan, dari bumbu dan juga cara memasak ini cukup higienis. Alhamdulillah masyarakat di sekitar juga senang, merasa senang. Kita sendiri sebagai pengurus juga merasa tidak terbebani apa-apa, karena yang penting untuk mengurus masjid itu satu, ada orangnya dan mau gitu ya. Kadang-kadang ono wong ini uga kan gitu. Jadi alhamdulillah kesadaran pengurus Amir Masjid di sini ya, semua diwajibkan untuk sholat fardu 5 waktu ya, supaya setiap saat, setiap waktu bisa mengetahui perkembangan di masjid ini. Kita mengelola banyak karyawan juga di sini, sehingga itu pun butuh pengawasan, butuh untuk apa-apa saja yang diperlukan, nah, seperti itu. Ya, alhamdulillah kita bahagia dengan hal ini.